Assalamualaikum. Saya lagi di Masjidil Haram. Ini mau melangsungkan ibadah wajib yang ada di sini. Di Arab Saudi, khususnya di Mekah, ini lagi panas-panasnya. Suhu bisa mencapai 40 derajat bahkan lebih nih kalau siang hari. Nah, dalam menjaga kesehatan di tengah puncak haji yang akan berlangsung, sekarang saya lagi bersama dengan dokter di layanan kesehatan DPR RI, yaitu Dokter Rara. Halo dokter. Halo Mbak. Nah, ini kita sekalian jalan langsung ke Masjidil Haramnya kali ya dok, sambil ngobrol. Nah dok, ini kan lagi puncak haji nih habis ini ya, tanggal 14 Juni. Nah, ini apa aja sih dok kira-kira yang perlu diperhatikan bagi para jemaah untuk menjaga kesehatan? Oke, sebelumnya mungkin untuk menjaga kesehatan yang paling penting itu adalah rehidrasi, banyak minum air putih, asupan cairan itu harus tetap dijaga. Karena nih, yang saya lihat nih banyak jemaah itu menghemat minum ya. Artinya karena takut untuk nanti kebelet mau buang air ke toilet seperti itu, karena repot wudhu lagi apa segala macam. Tapi memang itu resikonya, karena kita kan di sini untuk beribadah ya. Jadi kita harus tetap menjaga stamina tubuh dengan menjaga asupan cairan di dalam tubuh kita. Dan otomatis kalau asupan cairannya banyak akan buang air lebih sering, dan itu memang harus tetap dijaga ya. Minum asupan cairan sih yang paling penting. Jadi 8 derajat hingga 50 derajat Celcius nih dok. Nah, ini gimana, apa sih dok resiko bahayanya kalau tubuh kita ini terlalu sering terkena cuaca panas? Oke, jadi yang paling sering terjadi itu adalah seperti heat stroke dan mimisan. Itu paling sering terjadi ya. Jadi yang harus kita waspadai itu kedua kejadian itu seperti itu. Kalau heat stroke itu biasanya apa tanda-tandanya dok? Oke, jadi heat stroke itu adalah kejadian di mana suhu tubuh manusia itu mencapai lebih dari sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi normalnya suhu tubuh kita itu 36,2 derajat Celcius sampai 37,5. Tapi dalam keadaan heat stroke itu kita bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dan itu biasanya kita itu sampai biasa orang yang terkena heat stroke itu ya bisa sampai mengalami gejala seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah, kulit kering dan memerah walaupun suhu tubuh tinggi, mereka tidak berkeringat. Kemudian dan yang fatalnya itu bisa sampai ke kejang, koma, ataupun kegagalan fungsi ginjal, pembengkakan otak dan lain-lain. Artinya kalau sudah mengalami gejala itu langsung aja ke layanan kesehatan ya dok ya? Betul, jadi sebenarnya ada beberapa pencegahan sih Mbak. Jadi kayak kita bisa jangan terlalu lama berada di suhu yang tinggi, sebisa mungkin untuk berteduh seperti itu. Kemudian asupan cairan seperti yang saya bilang tadi, asupan cairan itu harus terus banyak, itu harus terus terpenuhi. Kemudian penggunaan sunscreen itu sangat disarankan. Jadi paling enggak penggunaan sunscreen yang SPF 30. Saya sarankan sih yang 50 ya, karena dengan cuaca yang sangat panas seperti ini. Nah dok, terakhir nih, apa aja perlengkapan yang perlu dibawa jemaah haji di tengah cuaca panas yang terjadi saat ini? Oke, perlengkapan yang paling penting itu sunscreen. Kemudian asupan cairan ya, jadi mungkin bawa botol minum untuk diisi air zam-zam atau air putih. Kemudian topi untuk bantu meneduhkan ya. Yang paling penting sih itu. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjut mau ibadah dulu. Assalamualaikum.